Itu kerjaan orang gila itu. Asal dia jadi kabupaten, jangankan jabatan ataupun harta, diusir pun dari Panajam, kalau itu hadiahnya saya akan terima dengan legowo. Selamat datang kembali di podcast Narasi Sipil, wadahnya sipil bernarasi. Kali ini bersama saya Zainuri sebagai guest host yang didampingi oleh Pak Aswar Bakri sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip. Dan tema kita kali ini kita akan berbincang dan mengulik sejarah awal pemekaran Kabupaten Penajam Pasir Utara sebagai daerah otonom baru hingga proses penunjukan PPU sebagai ibu kota Nusantara. Dan telah hadir bersama kami narasumber yang sangat kredibel untuk membahas tema kita. Beliau adalah ketua tim sukses pemekaran Kabupaten Penajam Pasir Utara. Mari kita sambut bersama Bapak Harimudin Rashid. Beri aplausnya. Gimana Pak perjalanannya dari rumah ke sini? Aman? Alhamdulillah aman. Oke Pak, baik. Jadi sesuai tema kita Pak, tentunya sobat sipil khususnya yang tinggal di berdomisili di Kabupaten Penajam Pasir Utara perlu tahu nih Pak sejarah masa-masa awal proses pemekaran Kabupaten Penajam Pasir Utara dan siapa saja sih tokoh-tokoh yang terlibat dalam prosesnya hingga dinamika apa saja sih yang dilalui dalam prosesnya pemekaran itu sendiri, begitu Pak. Iya. Bisakah Bapak bercerita sedikit nih kepada kami dan termasuk sobat sipil yang betul. Baik Kita Pak. perlu Monggo tahu, Pak, ya. silahkan. Jadi generasi penerus ini kelihatannya mau tahu sejarah ya. Betul Pak. Jadi biar tahu, memang selalu ada sejarah itu menentukan riwayat satu daerah, satu negara gitu ya. Jadi jangan main-main dengan sejarah. Kamu hapus sejarah, bubar kabupaten. Mungkin saya sampaikan deh masalahnya bahwa pertama kita landasan berpikir dulu. Kita bikin kabupaten itu kan bukan mau jadi bupati, bukan mau jadi DPR ya. Landasan berpikirnya kita melihat sebenarnya dari dulu zaman Nabi sudah ada. Betul enggak? Kota Yasrib jadi Kabupaten Madinah. Betul? Betul. Nah ini sebenarnya penjelasan ini ya bagian daripada para alim ulama juga pada tahu itu. Itu landasan berpikir kita. Kedua, di situ juga sudah ada jelas bahwa Tuhan tidak akan merubah satu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang merubahnya. Maka 4 kecamatan jadi kabupaten ya. Tapi tujuan dari awal kita yaitu sebenarnya daerah otonom baru ini untuk pendekatan pelayanan. Jadi bukan rebutan mau jadi bupati, jadi DPR, bayar-bayar kan tidak, ya tak? Tujuannya ke sana. Cuman saya sampaikan bahwa ada pesan sedikit di sini sama semua generasi harus tahu itu. Yang selama ini saya sisa menilai di luar kandang gitu ya. Sebenarnya saya masuk di sistem kabupaten ini kan gitu. Jadi dulu awalnya cerita-cerita di warung, namanya warung Nenek Lese gitu ya. Siapa yang tahu di sini ada simpangan itu Pak Haji. Ya, situ tempat ngerumpi politik dulu. Nah, di situ ada pemikiran. Kebetulan saya ini orang organisasi gitu ya. Dari suka berorganisasi. Saya sebenarnya bukan asli putra daerah Penajam. Saya ini orang Balikpapan asli, satu kampung dengan Abdul Gapur. Saya hijrah ke sini sebenarnya saya dari Karyangau sana gitu dulunya kan gitu. Nah ini tadi ya cerita pemekaran. Ide tadi itu dari Nenek Lese itu. Obrolan warung kopi. Ya obrolan ngerumpi warung kopi. Ya biasa saya melihat, saya bukan lebih pandai dari dia, dari bapak-bapak tua-tua yang tokoh-tokoh ini ngobrolnya gitu. Terus saya jawab, Pak Harto reformasi jatuh dia. Ada kesempatan pada waktu itu kan Penajam ini dulunya Kutai. Jadi kan daerah Kutai. Nggak lama
pindah ke Balikpapan, jadi kota praja. Nah, di sini jadi kecamatan Balikpapan Seberang. Tapi sepaku semua itu kan tidak boleh ada kota Madia masuk. Nah, itu jadi transmigrasi, situasi transmigrasi. Dia harus, maka dialihkan pemekaran ini dimekarkan untuk masuk ke Kabupaten Pasir, Tanah Grogot. Nah, sebenarnya pemekaran itu biasa-biasa saja, memang haknya eksekutif dengan legislatif. Kemauan bupati dan DPR itu tugasnya dia, bukan tugas kita. Pertanyaannya kenapa jadi heboh? Karena banyak pro kontra. Betul nggak? Ya, ada mau, ada yang tidak mau gitu. Ada pesimis. Ada pesimis. Sampai ada yang ngomong gini, itu kerjaan orang gila itu katanya, kan gitu. Oh, sampai ada yang Loh, merasa seperti itu Pak Haji ya? saya kan di demo. Iya. Oh gitu Pak. Wow, di demo di rumah karena saya dituduh korupsi dana seminar 600 juta kalau tidak salah waktu itu. Nah, kalau di bukunya Pak Haji itu 650 yang dicairkan oleh Pemkab Pasir. Betul. Lalu ada tambahan malah 300 malah kan? Betul, itu setuju. Tapi kan untuk seminar di Iya, Jakarta. iya. Ya kan? Dan mendatangkan orang Panajam semua. Ya saya dituduh ke sana, tapi ada bukti bahwa pakai kwitansi semua. Akhirnya saya lolos dari pemeriksaan itu kan gitu. Ya, itu biasa yang seperti itu, memang sekarang juga ada kan yang seperti itu. Ya ini kan orang suka dan tidak suka. Persoalan demokrasi itu kan ada yang suka, ada yang tidak suka. Ya, pemekaran tadi itu diprakarsai dan ini saya terus sebut ini kelompok 7. Nah, itu tadi Pak Kamrudin Sahar, saya ingat, Darudin, Lamuri, karena itu anak muda yang kreatif, saya lihat yang punya nilai akademik, dia punya, wah ini cocoknya, ya gitu. Tapi rupanya, ya saya ini kan pengusaha, ya ada mobil, biasa pengusaha kan punya mobil. Yang dipakai itu kan mobil saya gitu, kiri kanan, transportnya saya semua, dan biayanya dari saya semua, sampai kemana-mana harus, karena kalau namanya sampai di sana mendapat persetujuan. Kenapa? Pemerintah reformasi beralih, Undang-Undang 574 hilang. 22 99. Ya, jadi kota administratif dirubah menjadi kabupaten otonom. Maka kita berdasarkan Undang 22 dan 25 itu, maka harus bentuk kabupaten. Kabupaten itu persyaratannya jumlah penduduk, ya kan, dan luas wilayah. Maka luas wilayahnya kita cukup. Saya melihat 3.303,6 km. Ya kan, betul itu, Mbak. Dan 4 kabupaten ini kecamatan bisa ditingkatkan menjadi sebuah kabupaten. Tapi kan mengurus ini kan membidangi persoalan ini kan tidak membalik sebuah telapak tangan, tidak segampang itu kan. Kita harus butuh biaya, butuh harta benda, butuh fisik. Nah, saya ini melihat teman-teman ini ya mungkin di nilai akademiknya boleh, tapi kan untuk ke Jakartanya kan susah. Jadi ini pesan saya, pasnya itu hati-hati kita di zaman sekarang ini. Ini Panajam hati-hati karena bahayanya di fase saya membuat kabupaten itu namanya fase tidak nyaman, ya kan? Fase tidak nyaman artinya gini. Saya sosialisasi ke IKN, ke Sepaku Semoy, turun ke lapangan, mendata berapa orang mau kabupaten, berapa tidak mau, berapa orang cantik, berapa orang tidak cantik, berapa orang manis, ya kan gitu ganteng, berapa kambing, kan itu dicatat semua. Karena harus indikator itu kan yang harus kita pakai. Itu pasti tidak nyaman. Saya tidak ada SPPD, betul. Betul Pak. Saya tidak ada uang. Karena Panajam pada waktu itu belum ada APBD. Betul. Ya, tapi saya harus. Itu sangat tidak nyaman kan? Ya beda dengan kamu. Saya tugaskan kamu ke sana, SPPD-nya berapa Pak? Kalau nggak ada nggak disuruh Pak Bupati. Pak Bupati juga berangkat Jakarta juga enak. Saya dulu pesawat sendiri. Bayangkan sampai saya charter pesawat waktu mendatangkan orang-orang Pasir, dia menolak saya untuk bikin kabupaten kan. Saya charter pesawat waktu itu. Masih ada
apanya itu bukti otentiknya itu 287 juta borak pada waktu itu. Arsipnya ada nih Pak Haji ya? Ada, masih lengkap, jelas masih. Itu di zaman Jona tidak nyaman. Kita bekerja tidak ada uang. Sekarang saya sudah bicara ada mic, dulu teriak-teriak. Pokoknya tidak serba tidak ada. Namanya juga masih pemerintah swasta kan, masih pra jadi ya itu. Itu Jona tidak nyaman. Saya melihat sampai hari ini melahirkan kabupaten ini, kalau tidak salah catatan saya. Dulu PAD-nya hanya 2,7 miliar. APBD atau PAD-nya Pak? PAD-nya. PAD. Iya, Iya PAD-nya. PAD-nya, ya. PAD-nya. APBD belum ada kan gitu. PAD-nya hanya 2. Itu persyaratan karena kita dari faktor pajak mungkin waktu itu sedikitnya ya kan. Kalau sekarang PAD ada di sekitar 250. Ya itu karena sudah jalan, Ya. sudah pajak sudah jalan kan. Saya tertarik tadi, ada yang saya tangkap dari sejarah tadi. Pak Haji keliling untuk melakukan pendataan. Setahu saya pembentukan daerah otonom baru itu kan pasti ada semacam feasibility study-nya, FS-nya. Betul. Bukan hanya luas wilayah, jumlah penduduk, tapi potensi ekonominya mungkin yang tadi itu Pak Haji ya. Betul, iya, potensi. Kekuatan sosial politiknya dan sebagainya. Itu pertanyaan saya, sewaktu proses pemekaran ini semua itu dilewati Pak Haji Iya, secara akademik. secara akademik. Itu ada ceritanya seperti apa itu Pak Haji? Melibatkan siapa saja? Jadi UMUL, Universitas Mula Warman, Ada semacam kajiannya begitu Pak Haji? ada. Itu nilai akademik itu tadi yang harus tadi saya kan katakan bahwa berapa kucing, Ya, itu berapa saya kambing. saya rangkap itu tadi. Berarti Iya ada toh? itu Kalau nggak ada itu ya nggak bisa. Itu kan proposalnya untuk memekarkan wilayah. Syaratnya. Nah, ini akal saya lagi pada waktu itu. Pemekaran Penajam ini kan bukan seperti Kutai Timur, Bontang dengan Kutai Barat. Itu kan memang diserahkan pemerintah. Termasuk Kalimantan Utara karena berdekatan. Sebenarnya moratorium kan? daerah terluar. Luar moratorium, tapi Ya. kan boleh dia, betul nggak? Betul, Iya, waktu iya, itu iya. masih moratorium Pak. Saya ingat. Sampai hari ini belum dibuka moratoriumnya, tapi kan dekat dengan Iya, daerah Batas. terluar. maka digunakan, termasuk Mahulu. Kalau Penajam Pak Haji? Penajam itu tadi ada saya, makanya kan perjuangan itu perjuangan rakyat, Iya. keinginan rakyat mau jadi Penajam ini tidak masuk dalam agenda strategi nasional untuk menjadikan sebuah kabupaten, tapi kan saya dengan teman-teman tadi ini. Yang dengan- bisa saya tangkap ini berarti murni betul-betul perjuangan sampai daerah Iya, ini bisa. memang murni. Ini kan ada Menkumham ini, saya janji dengan pemerintah. Tolong, kalau kamu saya yang jalan, bikin kita akte notaris. Makanya saya bilang Penajam saya yang punya, ini kan ada datanya sama saya. Berarti pembentukan PPU ini diinisiasi oleh warganya sendiri. Masyarakat yang punya mau. Betul. Bukan kan? Jadi kalau di sana hadiah. Betul. Kalau kemerdekaan itu kayak Malaysia itu diserahkan. Kalau di sini kan kita lawan penjajah. Perjuangkan Pak ya. Diperjuangkan. Makanya Indonesia kan lebih hebat daripada Malaysia, kayak Vietnam ya kan? Ya benar. Benar kan? Betul, betul. Nah, ini satu hal. Penajam itu kehebatannya di situ. Rakyatnya yang punya mau. Dan pemerintahnya, kebetulan bupatinya tahu nakisnya rakyatnya. Pak Yusya Sasarkawi dengan Pak Mardikansa. Begitu kemarin kita ada kehendak mau jadi kabupaten, maka diinisiasi oleh dia paripurna. Langsung diparipurnakan bahwa Penajam layak menjadi sebuah kabupaten, padahal kajian belum keluar. Saya pakai UMUL pada waktu itu. Nah, mungkin ada tanya, ini pertanyaan gitu, uangnya dari mana lagi ngambilnya itu? Kan gitu. Karena mahal kan konsultannya itu. Kalau tidak salah waktu itu konsultannya 200, masih ada kontrak kerjanya 287 juta. Ya saya dengan Andi Ahmad. Pak Andi Ahmad tahu kan? Iya. Bapaknya di Erwin. Itu yang selalu dampingin saya. Tokoh-tokoh yang kuat-kuat saya panggil, sini. Kita ke sana. Tolong kamu datengin itu bupati itu. Bupati kita datengin tengah malam gitu ya. Bupati Pasir. Pasir, Pak Yusya Sarkawi bapaknya ini sekarang. Kita datengin malam ke dalam rumahnya. Pak, kita tidak punya duit tapi mau kabupaten loh ini, Pak. Oh iya, saya setuju. Jangan Bapak setuju aja. Bayar. UMUL nanya, kapan ada uangnya?
kita kerja. Diberi itu Pak. Dikasih langsung dapat penunjukan langsung. Dan APBD lagi tuh dikasih APBD kita ke sana ya, proyek itu kan Umul turun ya, Umul lah yang turun nilai akademik tadi, yang bawa berapa kucing ya kan, nah, berapa itu yang membuat setelah dapat seminar itu mengatakan Penajam layak menjadi sebuah kabupaten, maka saya berangkat ke otonomi daerah. Berjuanglah di Jakarta lagi sampai tidur di Monas. Nah, kalau sampean ke sana kan enak tidur di hotel. Saya di Monas, makanya terkenal betul orang-orang tim sukses itu. Saya pimpin di Monas sana dia tidurnya. Dan pernah kelaparan. Jadi itu waktu dia kelaparan tengah malam, saya juga bingung. Ini orang bagaimana makannya gitu. Semua saya tanya, sudah pingsan semua ini. Kebetulan ada salah satu pengusaha sukses di Jakarta yang namanya orang sini, dia itu tinggal di Kalimalang. Saya telepon, ini kamu Masih ingat namanya Pak Haji? iya, keluarganya siapa, Pak Rasid di bawah itu ya, namanya Samad Senong. Selamat Senong. Iya, Samad Senong. Sejarah ini. Iya, Samad Senong itu saya telepon, Pak Saji, kamu di mana? Saya di Kalimalang katanya. Saya tolong deh kalau bisa, anggota saya kelaparan gitu ya. Malam saya ke Kalimalang, itu teman-teman nggak malu lagi deh, makannya 8 piring gitu tuh orang disediakan. Tapi memang baik juga dia pengusaha itu. Malam kita disajikan makanan satu hidangan, kita datang Pak Mastur apa, semua datang semua. Tapi sudah kecapean sudah. Oke. Karena kenapa kita ini saya ceritakan deh, kenapa kita tidur dekat Monas dulu, selalu di bawah-bawah situ, di emperan-emperan itu, karena kalau rapat di Depdagri kan dekat. Karena jauh, kalau kita dari jauh tempatnya kan setengah mati kan. Itulah sejarahnya kita punya. Ada videonya semua saya seperti itu. Saya kembali dulu Pak Haji. Ada Apa? biar tidak miss. Tadi kita mengawali ini ide menjadi kabupaten oleh masyarakat ini, obrolan warung kopi itu. Itu berarti kan setahu saya dulu kan awalnya nih idenya Kotif ya. Kutip ya. Lalu ini yang saya tangkap Pak Haji, tolong dibetulkan kalau salah, karena ada undang-undang tadi itu otonomi daerah yang 22 tahun 99 menjadi daerah otonom syaratnya 4 kecamatan. Betul. Akhirnya ide ini berkembang menjadi bukan Kotif lagi tapi sebuah kabupaten otonom, begitu Pak Haji ya? Oke. Dari obrolan warung kopi itu kan ini kan kalau kita kasih delineasi itu kan Penajam. Ya. Nah, seperti apa 3 kecamatan ini sampai bergabung nih? Nah. Babulu, Waru, dan Sepaku. Setuju. Setelah kita rapat, saya terpilih jadi ketua tim sukses. Saya punya ide karena harus diwakili, karena ini berubah tadi. Kalau Dari tadi Kotip kabupaten. Nah, kalau kita berjuang kabupaten, setiap kecamatan harus ada tokohnya yang kita rekrut. Ya contoh, kalau kecamatan Sepaku Pak Boy Runtuh dari mewakili Kristennya. Terus ada beberapa orang dari sana, Pak Musa, apa semua itu. Kalau di daerah Babulu sudah meninggal itu Pak Ismail Subli, Pak Sujiran, Pak Ismail Subli ya. Itu ada 4 orang Babulu, termasuk Pak Munir apa semua. Nah kalau di Penajam itu Pak Makabila, Pak Mastur, Pak Muin, itu semua Pak Salehudin, itu yang muda-mudanya dari kelompok muda Pak Firmansyah. Bergabung jadi satu, maka dia mewakili daripada tokoh-tokoh masyarakat 4 kabupaten ini. Maka kalau kita ke sana dari tokoh partai Pak Marwan, mungkin almarhum, saya punya teman itu yang tergabung di dalamnya kurang lebih 52 orang. Sekarang sisa 20, satu-satu pulang kampung gitu, iya kan? Melobinya teman-teman di kecamatan lainnya dalam prosesnya Pak Haji, sulitkah atau memang satu pemikiran untuk menjadi kabupaten dari kecamatan lain ini? Sebenarnya gampang-gampang susah ya, namanya manusia kan. Pro kontra gitu ya? Ya kan selalu curiga dia, alah Pak Haji ini manggil nanti dia mau jadi bupati, jadi DPR, kita jadi nggak karu-karuan semua kan gitu. Pemikiran demokrasi kan selalu begitu deh, ya kan? Saya katakan tidak. Yang penting lahir undang-undangnya. Soal nanti siapapun yang jadi bupati, jadi DPR, kita harus ikhlas, kan begitu. Sudahlah, kita yang penting
Penajam itu bisa sejahtera gitu. Kita juga tidak bangun pagi sampai di Grogot jam 3 jam setelah sampai di sana yang dicari orangnya juga pada berangkat ke Jakarta semua DPR-nya kan gitu. Itu dulu pemikiran saya seperti itu. Saya bikin pernyataan. Maka pada waktu itu yang berperan DPR-nya Kamrudin Shahar, Haji Subli itu. Kasihan. Yang mewakili ya. Ya mewakili DPR, Haji Subli, Pak Yahson Al-Lahiri, saya masih tidak lupa itu. Pak Yahson itu semua mereka dari DPR-nya, Pak Andi Harahap, ya, Pak Jumari, itu masih semua dari DPR-nya. Nah, bupatinya itu, ya karena dalam konteks ada aturan dalam negara ini kan tidak mesti pejuang itu harus menduduki jabatan itu kan gitu ya, seperti itu nggak bisa karena ada aturan. Kalau kamu jadi pengusaha harus punya PT kan gitu ya. Kalau mau jadi DPR ya harus punya partai dan punya uang kan gitu. Jadi bupati itu harus ikhlas ke sana. Tapi dulu waktu tim sukses yang kuasa saya, jadi apapun yang harus kita lakukan ya seperti itu. Nah dengan lobby bagaimana dengan pusat. Jadi maka ada dalam politik saya bilang gini, kalau kita jadi bupati kita hanya mempengaruhi satu kabupaten Penajam, betul nggak? Nah itu kan tadi pengaruh ini ya. Kita kembali lagi deh, kalau kita membaca riwayat bahwa yang berpolitik di dunia itu yang terhebat siapa? Nabi Muhammad kan? Ya. Betul? Orang yang berpolitik paling hebat di dunia itu Nabi Muhammad, belajar dari situ. Beda dengan kita cara berpolitiknya kan itu. Nah sampai saya juga belajar kemarin, maaf saya bawakan ini seminar di universitas waktu saya umrah kemarin Madinah, karena ada pro kontra tentang IKN itu, ada yang ya kan banyak yang nanya. Sana ada 1.800 mahasiswa yang ada di orang Indonesia, semua bilang wah mangkrak padahal tidak ya. Jadi kita salah paham. Jadi sebenarnya itu tadi bahwa kita pengaruhi dulu. Kalau saya ini kan satu Indonesia saya pengaruhi. Kenapa? Menterinya dipengaruhi, presidennya supaya keluar Undang-Undang Nomor 7 itu kan. Pembentukan kabupaten. Pembentukan kabupaten. Ya kan berarti dianya. Nah begitu juga seperti Nabi Muhammad, dia mempengaruhi. Kalau Obama kan hanya sana, tapi kalau Nabi Muhammad kan seluruh sampai hari ini juga dia mempengaruhi kita kan, sampai kita mempercayai dengan agama kita. Ya saya kira kuncinya sama, tidak ada bedanya perjuangan-perjuangan zaman dulu sampai sekarang itu sama aja. Maaf saya potong Pak Haji tadi, Pak Haji sempat ada sampaikan dalam usaha meyakinkan teman-teman dari Babulus, Paku dan Waru tadi itu Pak Haji membuat pernyataan. Itu pernyataan apa Pak Haji? Pernyataan begini, ya secara singkat bahwa saya katakan sudahlah, percaya dengan saya bahwa saya tidak tinggalkan kamu untuk dalam hal apapun, karena ada satu kecurigaan waktu saya di demo di kantor camat lama itu. Saya saat ini hanya memperjuangkan lahirnya kabupaten ini. Pada waktu itu ada sampai pernyataan ada koran clippingnya itu ditulis sama wartawan. Asal dia jadi kabupaten, jangankan jabatan ataupun harta, diusir pun dari Penajam, kalau itu hadiahnya saya akan terima dengan legowo. Itu jawaban saya. Pernyataannya itu ya? Iya, pernyataan itu. Karena saya sudah demo, saya terdesak sudah kan. Mereka yang demo orang-orang kita juga semua. Ini dalam rangka meyakinkan teman-teman ya? Ya saya harus meyakinkan dia kan, untuk supaya bersatu sudah. Kita jangan fokus, karena teman-teman ada juga yang lebih-lebih mau jadi bupati di Jakarta, ada mau jadi partai, siap-siap untuk lompat ke sana. Saya bilang tidak, kita harus masuk dulu. Perjuangkan itu undang-undang dulu. Sama dengan IKN ini kan gitu. Lahir undang-undang nanti baru kompetisi kita masuk jadi bupati ya kan. Saya juga pernah mencalonkan, tapi kalau dipilih ya iya, kalau udah dipilih ya nggak apa-apa kan gitu. Setelah itu kan tadi diparipurnakan di DPRD Pasir. Betul. Posisi politik saat itu Pak Haji, dari saya tidak tahu sejarahnya berapa fraksi. Ada ndak fraksi yang menolak pembentukannya PPU ini? Di situ deh hebatnya. Tidak ada yang berani karena kekuatan tim sukses di situ. Jadi semua fraksi kemarin menerima? Menerima dengan logowo.
Lalu setelah itu kan dibawa ke provinsi. Bawa ke provinsi. Ada enggak hambatan sewaktu proses administratif maupun yang lainnya di provinsi? Tidak ada. Tidak ada. Itu hebatnya tim sukses, saya katakan. Kita tadi sampai di provinsi relatif tidak ada hambatan ya Tidak ada. proses. Di pusat sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 7 ini, dinamikanya seperti apa di Kementerian Dalam Negeri maupun di DPR? Itu dia. Tadi kan punya strategi. Ya. Mungkin kalau ya ini pressure kan. Saya kan di penjara berapa kali. Karena ini, karena persoalan ini. Iya. Sampai seperti itu Pak ya. Iya, dijemput malam saya. Saya dijemput malam karena ada tulisan di koran waktu itu. Penajam Penajam merdeka, rakyat sejahtera. Kok dia dianggap bahwa jangan Subversif. Ingin memisahkan diri iya, sama saya seperti itu dijemput ya. di hotel malam-malam. Jemput baru disuruh di keliling-keliling dibawa gitu, suruh bikin pernyataan. Saya bilang janganlah. Ada 2 aktivis tapi sudah lewat dia. Saya tidak usah sebut orangnya gitu, teman aktivis. Sampai di penjara Pak Haji perjuangan ini ya. Iya, saya Ini enggak banyak yang tahu ini kelihatannya. Termasuk saya baru tahu ini kalau Pak baru Haji. tahu saya. Makanya di dalam buku autobiografi saya tulis bahwa saya pernah di penjara kan loh. Saya pernah dipanggil, kenapa ditulis? Lo biar aja, hadiahnya saya dapat itu kan gitu ya. Saya menceritakan bahwa gambarannya pemekaran itu kasihan sebenarnya teman-teman kita ini. Makanya saya hanya satu sampaikan, tolong kalau bisa diperhatikan dan mereka-mereka yang masih pernah berkeringat itu ya kan. Kalau kita lihat deh, ada yang tidur di sana, ada yang kelaparan, ada yang mukul meja, pecah mejanya orang. Ya, Dek? Oke. Selama di Jakarta Pak Haji, setelah dari provinsi, perjuangan di Jakarta itu sampai diketuknya menjadi undang-undang ini berapa lama? 3 tahun. Lama ya. Kita perjuangannya dari 99. Terbitnya undang-undang tadi itu kan? Ya, di sini 1 tahun aja kita mengetuk masalah induk. Ya. Setelah paripurna dapat suratnya semua, proposalnya, nah kita banyak di Jakarta sudah. Di Jakarta yang sampai 3 tahun itu. Iya, 3 tahun. 3 tahun itu di Jakarta. Insya Allah kita bisa lebih maju ini dalam pengelolaan sejarah kita ini memang harus dipatenkan ini sejarahnya, dibuka, diperlihatkan. Bayangkan tadi seperti yang Pak Haji katakan itu. Sudah hampir 20 tahun saya di sini Pak Haji berkarir, baru tahu tuh tadi sejarah-sejarah Pak Haji sampai pernah di penjara. Coba. Oh iya, memang ada aja. Iya itu. Resikonya politik kan seperti Nah itu. itu kan tidak banyak yang tahu. Ternyata penuh drama dan banyak drama. konflik ya di balik yang apa yang sudah kami jalani dan nikmati selama ini Pak ya. Seperti Iya. itu. Saya tidak sebut aktivis di sana pada waktu zaman 99 kan, 98 reformis turunnya Pak Harto kan, kita sudah mulai kan itu. Jadi ya enggak usah di Papua kemarin sama siapa. Karena di sini kan ada rekaman, jadi saya enggak bicarakan orangnya gitu ya. Kan kita kumpul di sana kalau enggak seperti ada namanya Deng Ramang di sana ya, aktivis-aktivis yang seperti itu, John Matias, semua pada waktu itu. Jadi ya terakhir itu tadi saya bilang kan bahwa ada SK-nya, saya di pengadilan, saya di kursi pesakitan. Oke, kita mungkin masuk di persoalan Selanjutnya. ya selanjutnya. Jadi setelah ini sejak terbitnya undang-undang terkait IKN kan berarti ada beberapa wilayah PPU nih yang diambil ditunjuk sebagai bagian dari wilayah otorita nih Pak. Sepaku. Khususnya Sepaku, Kecamatan Sepaku. Nah, Iya. Pandangan Bapak sendiri selaku tim sukses pemekaran terkait ditunjuknya PPU Sepaku, wilayah PPU sebagai IKN itu seperti apa Pak? Apa ini sudah termasuk bagian dari salah satu mimpi Bapak dulu atau memang seperti apa gitu? Wah, ini jauh sudah kita jalan lagi Ya, sampai betul. ke ini mendunia jalannya Ya namanya. betul. Yang pasti kita anugerah, tahu. Ya, senang. Jadi kalau mujizat salah itu karena kita bukan nabi ya kan. Tapi yang pasti rakyat ini dapat anugerah, ketibaan, rezeki dari Tuhan
bahwa kenapa kok jatuhnya meteor itu kok ada di sana gitu ya. Titik nol itu kok ada di situ. Ini satu hal yang kita harus syukuri. Kenapa dari hasil kajian, kan saya ikut juga kajiannya daerah untuk IKN itu. 38 provinsi itu kan diundang ke Jakarta. Buat proposal, semua mau jadi ibu kota. Termasuk Bogor. Semuanya. Semua mau. Ada yang cerita bahwa Palangkaraya dulu punya Bung Karno mau begini gitu. Ada yang cerita Jonggon, ada yang mau juga Ujung Pandang, ada yang pokoknya memang harus ada kajian kan. Yang tepat cara memekarkan wilayah sebenarnya itu adalah IKN itu adanya titik nol. Itu kan titik koordinat. Ya. Betul kan? Yang benar itu caranya. Nah, yang sampai hari ini Penajam itu saya sesalkan di mana titik koordinat nolnya. Seharusnya titik nolnya pada waktu menentukan pusat pemerintahan, dia dalam undang-undangnya dia berada di tengah-tengah dari 4 kecamatan. Kalau ditarik garisnya itu ada di mana Pak Haji? Girimukti. Di Girimukti. Iya, dulu saya maunya ibu kota itu Ada di Girimukti. itu Kompi Petung itu yang jadi kantor. Di Silkars itu, Pak. Silkars itu. Sebenarnya ibu kota itu pada waktu itu saya bilang kita tidak bangun kantor ini. Saya sudah bilang sama Panglima di Jakarta, minta kalau bisa kita tukar guling. Kompi Petung. Kan banyak rumah-rumah itu. Biar aja kita berpondok di situ semua, kepala-kepala dinas itu biar aja kantornya seperti itu. Jangan mewah kayak gini semua kan gitu. Sementara rakyat kan menunggu mau makan ini. Uangnya APBD kita bisa bagi-bagi ke rakyat kan gitu. Biar aja itu Petung kita ambil. Nah, Kompi Petung rencana saya dulu, Kompi itu kita pindah karena itu untuk menjaga strategis nasional. Kalau dia tidak di Labangka, saya pindah karena tidak boleh dia di situ lagi nembak-nembak gitu ya. Karena ada lapangan tembak kan di belakang, nah itu kan ada kampung. Kita pikirkan aja ke sana tentara itu kan ada masalah. Sudah setuju pada waktu itu, tapi saya mendengar waktu itu ketua DPR sama bupati rapatnya di Benakutai. Setuju kalau di sini, ya sudah, jadi di sini. Ini yang sebenarnya satu. Kedua, masalah penjara. Penjara itu saya tidak mau di situ sebenarnya dulu. Yang di Nendang ini Pak. Ya, saya mau di Riko, di pinggir sungai itu. Karena bukan apa, supaya biayanya air itu, kan orang tahan itu kan besar-besar kan. Kalau buang tinja biar aja dia mandinya air sungai sana kan ya. Dan kalau di situ kan susah di kota. Itu kan daerah pertanian itu. Kalau bisa kita gunakan untuk kepentingan yang lain. Tapi ya susah, kita mau ngomong apa? Ya kebijakan politik pada waktu itu mengarah seperti itu. Nah dia tidak mau dengar lagi dengan apa yang saya bilang. Tapi kenyataannya apa yang terjadi? Kalau kemarin ada di sana, di Girimukti, mungkin kantor ya sudahlah. Pemekaran paling hebat bangunannya itu Penajam. Di tengah hutan ada lift. Dia bilang ini hebat Pak Haji. Saya bilang kita kan pejabat ini kalau bisa kita biar aja pondok-pondok dulu gitu. Yang penting kasih dulu itu jembatan, kasih dulu pelelangan ikan ya kan. Kita minta supaya jembatan speedboat. Sampai hari ini jembatan speedboat balik Penajam itu lihat sendiri aja. Berapa sih masa enggak punya uang kita bangun itu? Tiap hari kalau tenggelam apa segala itu kan kena air dan inilah dek yang saya tidak sependapat dengan cara membangun yang seperti ini. Yang seharusnya kita konsumtif. Jadi APBD lempar, pajak naik, ya kan? PBD lempar, ada pajak gitu ya. Jembatan, ada pelabuhan yang canggih. Ya syukur alhamdulillah IKN masuk. Tuh lihat. PAD deh sekarang itu. Rezekinya Penajam itu dapat satu-satunya bandara internasional yang ada di Gresik. Betul kan? Betul. Ya. PAD-nya itu kemana? PBB-nya itu kemana? Kalau tidak masuk ke sini. Iya. Betul kan? Nah, kan rezeki bagi kita. Itu menyumbang IKN itu sangat terbantulah daerah ini. Sepaku itu kan sombong sekarang sama kita. Dia lebih hebat dari kita sekarang pembangunannya. Betul? Betul, Pak. Kalah kita. Sudahlah, saya kalau lewat sama istri saya naik mobil luar biasa.
Pernah saya makan di warung, ngumpul semua tokohnya, dia lihat saya, ada Pak Haji, dia bilang. Saya bilang, bagaimana, mau mekar lagi enggak? Dia bilang, tidak Pak Haji, saya enggak mau mekar, biar aja sudah saya, yang ada ini aja. Memang kamu kurang ajar, saya bilang, kamu dulu desak-desak, saya bilang. Nah, inilah pekerjaan politik yang seperti ini, Dek. Kalau bisa kita dalam strategi pembangunan, kita harus banyak melihat aspirasi rakyat. Ya itu kan betul-betul jalankan musrenbang itulah dengan baik. Bagaimana rakyat maunya, ya kan? Kalau rakyat kan Prabowo itu bilang ini punya rakyat, ya gitu. Karena negara ini memang punya rakyat. Kita sebagai komisaris saja, penjalannya aja. Tapi kita ikut makan. Kita jangan berpoya-poya dengan enaknya di atasnya sakitnya orang-orang ini kan gitu ya. Kalau seperti saya enggak usah kamu. Makanya anak saya tidak ada yang masuk dalam dunia sana, semua jadi pengusaha. Karena kan saya bilang kalau kamu mau dan di birokrat Pak Haji ya. Jangan di birokrat, kalau mau jadi sukses kaya, jangan masuk di birokrat, jangan jadi pegawai, tapi jadi pengusaha. Kalau pegawai karyawan biar 100 juta gajimu, tapi masih karyawan kamu kan. Tapi kalau kamu UMKM, satu karyawanmu, tapi kan kamu bilang kamu bosnya, ya enggak? Betul banget itu. Ini. Kedua, aset. Jangan lupa asetmu harus. Ya Alhamdulillah saya dengan anak-anak saya semua, saya ada yang sekolah, yang kemana, sampai terakhir tadi malam saya nunggu. Saya sudah punya cicit kan. Tadi malam menunggu cicit saya yang kedua, dia lahir di Amerika. Jadi, saya tidak pernah masuk di dalam dunia birokrasi. Bukan tidak dibawa. Saya pernah diangkat sama Pak Gapur jadi tenaga ahli ya. Pernah jadi pengawas rumah sakit. Cuman saya tanya, itu dari mana penghasilannya kamu kasih saya? Saya lihat, rumah sakitnya minim. Nggak sampai hati saya ngambil duitnya di situ ya. Nggak usah lah, saya berkebun aja. Saya bilang nanti saya jual bakso aja dengan anak saya semua ya kan. Lebih bagus begitu. Bagaimana Dek? Jadi kembali ke IKN. Mendengar pendapat Pak Haji berarti satu ini positif sekali bagi PPU. Anugerah dan bersyukur. Jadi jangan ikut bicara jangan ikut Rocky Gerung, jangan ikut siapa yang bilang mangkrak. Nggak ada sekarang. Soalnya begitu IKN lahir undang-undangnya sudah harus dibangun siapapun presidennya. Ya. Karena 2028 kan perintahnya untuk menjadi ibu kota. Iya, tambah banyak manusianya, tambah banyak rezekinya. Itu sisa kita bilang rumah kos di sana mahal, sekarang warung-warung mahal, hotel penuh. Bayang itu, kita di sini ikut imbasnya nanti, ya kan? Itu jadi saya kira kalau kita tidak usah ikut-ikut ngomentari masalah IKN, yang nyata berdoa aja. Sudah pernah mungkin mudah-mudahan saya sering tanya, kapan dibuka Pulau Balang supaya enak, 15 menit kita kan ke BSB, jadi bisa ke Mall Balikpapan. Nggak usah bangun mall di sini, sana aja kita jalan-jalan ya. Inilah saya kira itu deh. Saya kira menarik sekali pembahasannya terkait soal pemekaran hingga soal ditunjuknya PPU, salah satu wilayah PPU sebagai IKN otoritas. Oh iya Dek, saya sampaikan bahwa bukan ditunjuk begitu aja. Soalnya ada pertanyaan, kenapa harus di sana? Kok ibu kota kok harus di Penajam? Apa ndak ada daerah lain yang lebih bagus? Kan begitu. Betul. Hasil kajian mengerucut dari 38 menjadi 30 sampai 10. Terakhir bersaing Batu Licin, Penajam, Kalimantan Tengah. Ada masalah yang paling berat dia ditunjuk menjadi ibu kota. Pertama menyangkut masalah pertikaian agama sering terjadi. Kedua bencana alam. Palu itu jatuh dengan sendirinya. Waktu itu dia mau masukkan, begitu mau ditunjuk jadi ibu kota, Sigi itu langsung kena bencana itu ya. Ada patahan semua di dalam hal itu dengan patahan-patahan untuk kecenderungan tsunami. Maka tidak bisa. Terakhir yang terjadi Penajam bersih, hutannya masih bagus, terus orangnya bersahaja, rakyatnya, pejabatnya baik, semua kan.
Saya kira di Penajam baiklah pejabat-pejabatnya menerima rakyat Penajam, juga menerima orang luar, orang dalam, tidak ada saling ya kan gitu. Walaupun ada sedikit kerikil-kerikil tapi semua bisa diatasi. Beda dengan seperti daerah lain kan, seperti Sambas itu banyak yang, itu yang menjadi penilaian sehingga Penajam ya sampai hari ini jadi menjadi ibu kota. Nah, ini satu anugerah yang perlu dijaga. Keuntungan dari IKN itu nanti hari ini anak yang lahir hari ini, anak yang lahir itu yang menikmati nanti di sana. Yang detik ini kita sudah tidak ada, kan gitu ya. Tapi yang nikmati nanti dia semualah, bekerja dengan jalan yang enak, apa yang enak. Sekarang aja kita baru mencoba juga sudah senang lihat ya. Nah, saya kira itu aja deh. Sebelum kita akhiri, jadi kami sebagai penonton, sebagai generasi muda maupun sobat narasi yang sedang menonton acara ini, sedikit dikasih pesan-pesan Pak terkait gimana caranya melanjutkan perjuangannya untuk meneruskan pembangunan di PPU ini dan seperti apa sih gitu. Ya, saya kira mungkin kita ini semua deh memperhatikan yang namanya sesuai cita-cita awal kita mensejahterakan rakyat. Artinya kan tidak bagi-bagi uang atau bagi-bagi proyek, enggak kan gitu ya. Tetapi betul-betul rakyat itu menikmati hasil pembangunan yang ada. Ketentraman, kegotong royongan, itu penting. Kebersamaan, pemerintah berjalan. Saya kira itu tadi, hati-hati. Jangan sampai kita masuk ke zona tidak nyaman lagi. Dari zona tidak nyaman, masuk ke zona nyaman, terus nanti ke zona tidak nyaman gitu ya. Ya toh? Kita kan tidak mau seperti itu. Tapi kalau kita jaga persoalan ini, ya yang paling penting teman-teman DPR itu semua kalau bisa ya atasilah rakyatmu gitu kan. Artinya kamu mewakili rakyat ya kan secara individu. Coba jangan kurang-kurangi lah untuk keluar daerah kemana. Seperti ngurus ke Jakarta itu cukup di sini kan bisa gitu ya. Jadi supaya kita sama-sama menikmati hasil pembangunan gitu. Karena bukan kamu aja yang mau nikmati, kita juga mau. Kalau sejahtera itu kan semua dirasakan. Nah itu saya kira itu aja deh. Oke, baik Pak kalau begitu. Oke, baik. Akhirnya waktu juga yang mengakhiri pembicaraan ini. Seru, sangat seru, dan saya beberapa percakapan tadi ada yang sedikit kena ke dalam kena mental karena saya sendiri statusnya kan sebagai salah satu aparatur, jadi catatan juga buat kami dan saya pribadi. Demikian rekan-rekan sobat sipil, pembahasan kita, podcast kita kali ini tentang sejarah singkat pembentukan Penajam Pasir Utara. Tonton video podcast ini di kanal YouTube kami di YouTube Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan follow akun sosial media kami di link di bawah. Podcast Narasi Sipil, wadahnya sipil bernarasi. Terima kasih Bapak Harun Nurdin Nasib atas waktunya. Terima kasih Pak Sekretaris.